Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Putri Komalasari dengan NIM 2280 2244014. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk memenuhi UTS Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Sotiman SPD MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian dan tujuan laporan keuangan, yang kedua ada unsur-unsur laporan keuangan, yang ketiga ada kegunaan laporan keuangan, yang keempat ada sifat laporan keuangan, yang kelima ada prosedur penyusunan laporan keuangan. Langsung aja, pengertian dan tujuan laporan keuangan. Untuk laporan keuangan adalah gambaran mengenai dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain. Laporan keuangan ini sering disebut sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Hal ini dikarenakan dari laporan keuangan ini akan diketahui dampak dari suatu transaksi atau peristiwa terhadap perusahaan. Laporan keuangan ini bertujuan sebagai pengambilan keputusan pemakainya. Menurut pengertian para ahli, Munawir, laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar pendapatan, laba rugi, dan daftar posisi keuangan. Yang kedua ada menurut standar akuntansi keuangan atau SAK, laporan keuangan adalah pembagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap ini terdiri dari laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atau laporan lain. Jadi kesimpulannya, untuk laporan keuangan adalah sebuah proses pelaporan keuangan yang disusun oleh akuntan untuk memudahkan pembaca laporan informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan ini menyajikan ada neraca, ada laporan keuangan, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Selanjutnya ada unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama ada aset. Aset ini dibagi menjadi dua, yaitu ada aset lancar dan aset tetap. Untuk aset lancar ini aset yang dapat dikonversikan menjadi uang kas dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk aset tetap yaitu tidak untuk dijual kembali, hanya untuk operasi perusahaan. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban ada 3, jangka pendek itu untuk 1 tahun. Kalau untuk jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Kalau untuk kewajiban lain itu tidak memenuhi dari kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Untuk ekuitas ini adalah hak residual atas aset perusahaan yang jadi untuk perusahaan perseorangan, komunitas mencerminkan modal yang diinvestasikan oleh pemiliknya ke dalam perusahaan yang didirikan. Untuk penghasilan ada 2, yaitu pendapatan dan keuntungan. Pendapatan ini timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan melalui penjualan atau penghasilan jasa. Untuk keuntungannya itu juga timbul dari aktivitas perusahaan yang dapat menambah pemasukan perusahaan. Untuk yang beban, ini ada beban yang timbul pada aktivitas perusahaan ini. Beban pada aktivitas ini membutuhkan biaya untuk menjalankan aktivitas. Jadi semakin banyak aktivitas, maka semakin banyak beban yang dikeluarkan. Terus untuk yang kedua ada kerugian. Yang kerugian ini cenderung aktivitas yang dapat mengurangi rekening perusahaan. Jadi
kayak contohnya tak terduga gitu, misalnya ada bencana alam akibat kebakaran atau penurunan nilai aset. Untuk selanjutnya ada kegunaan laporan keuangan. Pertama ada investor. Investor itu untuk menilai kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang. Untuk yang karyawan. Yang kedua, karyawan untuk menilai kemampuan dalam memberi balasan jasa. Terus untuk yang ketiga ada memberi jaminan, ini untuk menilai kemampuan membayar utang. Untuk yang keempat adalah pemasok dan kreditur, ini untuk menilai kemampuan entitas membayar liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk pelanggan, tentunya untuk menilai kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. Untuk pemerintah ini, untuk menilai bagaimana alokasi sumber dananya. Selanjutnya ada sifat laporan keuangan. Yang pertama ada record fact, itu laporan keuangan dibuat berdasarkan fakta dari catatan akuntansi. Selanjutnya ada accounting konvensional and postulate, data yang telah dicatat untuk harus berdasarkan prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu. Selanjutnya ada personal judgment. Ini pencatatan transaksi telah diatur pada dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh standar praktik pembukuan. Selanjutnya ada prosedur penyusunan laporan keuangan yang memiliki ini ada 3 langkah, yaitu analisis atau transaksi. Kejadian-kejadian terpilih lainnya, tidak semua transaksi akan dicatat, namun harus dilakukan seleksi. Terus selanjutnya ada pencatatan transaksi. Transaksi ini dicatat secara berurutan atau sesuai waktu yang di kejadian pada hari itu. Selanjutnya ada pemindahan transaksi. Ini transaksi dicatat di buku harian, selanjutnya dipindahkan ke dalam akun-akun yang sesuai pada buku besar dan buku tambahan. Selanjutnya ada tahap ikhtisar. Ini yang pertama ada pembuatan neraca, penyesuaian akun, laporan dapat dipertanggungjawabkan, terus ada penyesuaian harus dibukukan, terus penyusunan ikhtisar kerja dan penutupan akun sementara. Selanjutnya pembuatan neraca sisa dan pembalikan akun-akun tertentu. Selanjutnya ada langkah-langkah LPJ keuangan. Langkah-langkah LPJ keuangan ini yang pertama ada mengumpulkan data keuangan melalui pendapatan, pengeluaran, serta perubahan dalam aset dan kewajiban. Untuk yang kedua ada mengidentifikasi komponen utama laporan keuangan. Ini contohnya melalui laporan laba rugi dan laporan neraca dan laporan arus kas. Yang ketiga ada menyusun laporan laba rugi. Ini mencatat semua pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu. Yang keempat, susunan laporan neraca. Ini untuk mencatat semua aset dan kewajiban perusahaan pada akhir periode tertentu. Selanjutnya ada masih laporan LPJ. Yang kelima ada menyusun laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas ini mencatat kas masuk dan kas keluar selama periode tertentu. Untuk yang keenam analisis dan interpretasi. Ini untuk mengidentifikasikan tren, pola, dan perbandingan antar periode. Yang ketujuh ada penyusunan catatan. Membuat catatan secara rinci tentang transaksi. Ini untuk contoh laporan LPJ-nya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.